Babak baru kisruh hak cipta musisi, bukan sekadar konflik antara penyanyi dan pencipta lagu. Ahmad Dhani versus Once Mekel, Rieke Roslan versus The Groove, Iwan Fals versus Toto Gunarto. Ingat dengan beberapa kasus tersebut? Yap, kasus soal hak cipta lagu di Indonesia. Sejak tahun 2025, Indonesia diwarnai berita perseteruan antar musisi mengenai hak cipta. Ini dipicu sama kasus Agnes Monica yang harus bayar denda 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias. Hingga yang terbaru, kasus Vidi Aldiano yang ditagih denda royalti senilai 24,5 miliar rupiah oleh Kenan Nasution. Kondisi seperti ini memecah pendapat di kalangan musisi Indonesia. Ada yang dukung penyanyi, ada yang dukung komposer, ada yang membebaskan karyanya untuk digunakan semua orang. Kami runut kekisruhannya di video ini. Agnes Monica ditetapkan harus ganti rugi oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat karena melanggar hak cipta pada 30 Januari 2025. Agnes bersalah karena beberapa kali menyanyikan lagu yang ditulis Ari Bias bilang saja di tahun 2023 tanpa izin. Penyanyi sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI Melly Goeslaw membela Agnes Mo, bilang penyelenggara acara yang harus bayar royalti ke pencipta lagu, bukan penyanyinya. Sementara Ahmad Dhani membela Ari Bias sebagai pencipta lagu. Tapi nggak semua pencipta lagu di sisi Dhani. Ponky Barata justru berterima kasih ke para penyanyi yang sudah menyanyikan dan makin mempopulerkan lagu-lagunya. Beberapa minggu setelah kasus Agnes Ari ini naik, sejumlah penyanyi berkumpul dan membuat wadah Vibrasi Suara Indonesia atau VISI. Mereka menginginkan sistem royalti yang lebih profesional dan transparan, perbaikan regulasi, dan penguatan pengawasan lembaga manajemen kolektif. Isinya ada penyanyi seperti Arman Maulana, BCL, Ariel Noah, Kunto Aji, dan Vina Panduwinata. FYI, sebelum terbentuk VISI, ada pula wadah untuk para komposer bernama Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI yang dibentuk tahun 2023 yang memperjuangkan hak komposer. Beberapa orang yang mendirikan AKSI seperti Ahmad Dhani Dewa 19 dan Piyu Padi Reborn. Salah dua anggotanya adalah Anji Manji dan Ari Bias. Banyak yang bilang sih kehadiran VISI untuk menandingi AKSI, tapi ini dibantah sama salah satu anggota VISI, Arman Maulana. Bulan Mei 2025, penyanyi senior Kenan Nasution dan Rudy Pekerti menggugat Vidi Aldiano yang telah menyanyikan ulang lagu Nuansa Bening dari debutnya tahun 2008 tanpa izin resmi Kenan dan Rudy. Mereka menuntut 24,5 miliar rupiah dan meminta pengadilan menyita rumah Vidi yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan. Pihak Kenan dan Vidi sempat beberapa kali bertemu untuk menyelesaikan masalah, namun belum menemukan jalan tengah. Lagu Nuansa Bening sendiri dibuat Kenan dan Rudy pada 1978. FYI, lagu ini masuk peringkat ke-27 dari 150 lagu terbaik Indonesia versi majalah Rolling Stone Indonesia 2009. Merespon gejolak panas di industri musik, makin banyak musisi yang angkat bicara. Pedangdut Rhoma Irama dan penyanyi Charly Van Houten membebaskan musisi manapun untuk membawakan lagu ciptaan mereka. Demikian juga Ryan The Massive, dengan catatan promotor atau event organizer tetap bayar royalti ke lembaga kolektif. Sebenarnya apa sih akar masalah royalti atau hak cipta di Indonesia? Pertama, undang-undang hak cipta yang masih multitafsir dan membingungkan. Ini diamini baik oleh AKSI maupun VISI. Piyu Padi sebagai ketua umum AKSI bilang gini. Piyu juga menyoroti soal ketimpangan yang dialami pencipta lagu dengan penyanyi yang mendapatkan manfaat ekonomi dari membawakan lagu. Arman Maulana, Ariel Noah, dan 27 musisi lainnya bahkan mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ke Mahkamah Konstitusi pada Maret 2025 lalu. Mereka menganggap ada 5 pasal yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, VISI juga mempersoalkan kejelasan individu atau lembaga yang memungut royalti di luar regulasi menteri atau lembaga kolektif. Kedua, Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN dinilai tidak transparan dan tidak kompeten dalam mengurus royalti pencipta lagu.
LMK dan LMKN sendiri merupakan lembaga atau pihak ketiga yang menghimpun dan mendistribusikan royalti. Isu hak cipta nggak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga secara global. Meningkatnya dominasi platform streaming mendorong pelaku industri musik makin sadar akan pentingnya royalti dan hak cipta agar nggak terus dirugikan. Misalnya, tahun 2024 lalu, Universal Music Group atau UMG berseteru dengan TikTok karena merasa TikTok membayar royalti yang rendah kepada penyanyi dan penulis lagu. UMG sampai menarik jutaan lagu mereka dari TikTok, seperti dari Billie Eilish dan Ariana Grande. Akhirnya, TikTok membuat kesepakatan untuk memberi kompensasi yang lebih baik untuk musisi. Ada pula perseteruan NMPA versus Spotify AS tahun 2024 lalu karena Spotify mengeluarkan opsi bundle untuk langganan musik dan audiobook yang dinilai NMPA sebagai akal-akalan untuk menghindari kewajiban royalti penuh kepada penulis lagu. Menurut kalian, kenapa sih drama royalti dan hak cipta nggak selesai-selesai?